Selamat pagi anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita IPS ya. Tujuan pembelajaran hari ini setelah kalian belajar, kalian dapat menjelaskan manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Baik, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia oleh alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di antaranya adalah tumbuhan, hewan, dan bahan tambang. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan, biasanya dilakukan di daerah perbukitan. Nah, di sini kalau di daerah perbukitan bisa ada tambang, ada tanaman, pohon-pohon jati, pohon buah-buahan, itulah yang sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kalau di sungai itu ada ikan, ada pasir dari gunung ya, dan batu. Nah, batu sungai. Nah, seperti itu. Kalau di danau itu biasanya ikan-ikan. Kalau di laut ada ikan, sembarang jenis ikan, dan karang, ada juga mutiara, juga bahan tambang lepas pantai. Seperti itu. Baik. Tujuan pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah contoh manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Misalnya minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan. Minyak bumi itu terdiri dari aftur untuk bahan bakar pesawat, bensin atau premium untuk bahan kendaraan motor, mobil, solar untuk truk. Nah, seperti itu. Batu bara bahan bakar lokomotif, biji besi bahan pembuatan peralatan rumah tangga, marmer untuk lantai, dinding, belerang untuk bahan obat-obatan juga bisa korek api, nikel juga bisa digunakan untuk pelapis agar tidak cepat berkarat. Nah, emas dan perak itu bahan pembuat perhiasan, tapi juga ada batu berlian seperti itu ya, yang digunakan untuk perhiasan. Selanjutnya, nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya buah dan sayur, itu digunakan untuk bahan pangan sehari-hari, komoditi yang memiliki nilai ekonomi bisa diekspor. Nah, seperti itu. Buah yang bisa diekspor seperti kopi, cengkeh, nah, dan lain-lainnya banyak di Indonesia. Kemudian bahan baku berbagai olahan makanan seperti selai, keripik, dan manisan. Kemudian tanah liat, bahan baku kerajinan seperti tembikar dan genting. Tembikar ini adalah kerajinan yang dibuat dari bahan tanah liat. Ada keramik, ada mainan, pokoknya ya yang semua yang dibuat dari tanah liat. Terus hewan itu sesuai dengan jenisnya, misalnya ayam, bebek itu bisa diambil telurnya, bisa juga dagingnya. Kalau sapi bisa diambil susunya untuk diolah sebagai bahan makanan. Gajah di hutan dimanfaatkan tenaganya untuk mengangkut kayu. Kerbau di sawah digunakan untuk membajak sawah. Kuda bisa untuk transportasi dan seperti itu dan sebagainya ya. Kotoran hewan itu dapat diolah menjadi pupuk kompos. Nah, kalian sudah belajar. Sekarang tugasnya adalah ada 5, menjawab pertanyaan dengan singkat dan jelas.
ditulis di buku tulis, kemudian dikirim melalui classroom. Sekian pembelajaran hari ini.